Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan terkait review penulisan saya yang berjudul Membangun Tradisi Keilmuan di Masa New Normal untuk Membentuk Pribadi Ekonomi yang Albab. Yang pertama itu pendahuluan terkait ilmu yang menggambarkan bahwa Islam dibangun dengan ilmu. Sebelum itu yang harus diketahui bahwa untuk membentuk ilmu itu ada dasarnya, yaitu dengan iman, ya, Islam dan ihsan yang dilandasi oleh ilmu dan pendidikan. Yang disebut dengan ilmu dapat ditransferkan oleh ahli ilmu kepada kita, ya, melalui yang namanya pendidikan yang dilaksanakan. Dan ilmu itu pertama yang kita pelajari sebagai seorang muslim, yang dahulukan sebagai seorang muslim adalah ilmu tauhid, ya, karena tidak ada ilmu yang lebih utama selain ilmu tauhid. Itu kita sebagai seorang muslim itu pelajari seumur hidup. Oleh karena itu tauhid adalah dasar dari akidah, ya, atau perjanjian. Kalau perjanjian kita sebagai seorang muslim keliru terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan ke dunia berikutnya. Itulah Islam menggambarkan bahwa agama Islam itu terbangun dengan pondasi ilmu, ya. Yang berikutnya pembahasan terkait peradaban. Jadi dari awal itu kan sudah saya jelaskan kalau bahwasanya peradaban Islam itu berjaya karena dibangun di atas pondasi ilmu, ya. Pada saat kejayaan Islam, banyak keilmuan muslim yang muncul. Kemunculan mereka itu tidak lepas dari tradisi keilmuan mereka. Oleh karena itu banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang sangat terkenal, yaitu karya-karyanya, ya, subhanallah, ya, hingga saat ini karya-karyanya itu masih dapat dijumpai dan digunakan oleh para ilmuwan di dunia saat ini untuk sebagai pedoman. Dan ada sebagian ilmuwan muslim yang sangat dikagumi dan berjasa bagi peradaban dunia saat ini. Antara lain sebut saja Ibnu Khaldun atau Bapak Ekonomi Islam. Pada dasarnya ilmu itu mereka itu menerapkan keilmuan dengan dasar tauhid dan hakikat, ya. Untuk membangun tradisi keilmuan di masa new normal untuk membentuk pribadi ekonomi yang ulil albab, yang seperti para ilmuwan muslim yang di atas yang saya sudah jelaskan itu. Kalau dalam Islam itu sendiri itu kita mengenal yang namanya hakikat, ya, daripada suatu perbuatan. Ada yang nama wasilah daripada suatu perbuatan, dan atau perantara gitu loh. Jadi suatu perbuatan itu ada nilai intinya dan ada pengantar-pengantarnya. Namun sebelum kita harus mengenal yang namanya hakikat, yang mana hakikat itu yang kita cari, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabah Covid adalah soal yang menjadi permasalahan adalah jawaban kita, apakah kita ketika kita diberikan soal jawaban, apa kita taat atau justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Kalau waktunya selamat datang di dunia normal, selamat datang di dunia baru, ya, di tatanan baru yang baru ini. Semoga kita terus semangat dakwah, terus mengantarkan Islam seperti biasanya, ya. Hakikatnya sama, nilainya sama, hanya saja wasilah yang berbeda. Semoga kita menjadi seorang muslim yang membentuk prinsip ekonomi yang ulil albab. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib mempelajari ilmu, ya, untuk lebih dekat dengan sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ilmu itu kita bisa mengetahui banyak hakikat kejayaan Islam di dunia. Yang kedua, berikutnya bahwasanya yang dengan ilmu kita bisa mencari memberi ide atau gagasan untuk membangun tradisi keilmuan di masa new normal saat ini untuk tercapainya atau membentuk pribadi ekonomi yang ulil albab. Semoga kita sebagai seorang muslim yang salah satunya membentuk tujuan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.